He's the freakiest athlete I've ever seen. He moves so fast. Sometimes you're like what? Like when he fought Chris Weidman, I remember when he landed that flying knee. I was like, oh my god, that guy could do that out of nowhere. Out of nowhere, you can never sleep on him because he like lulls you into this false sense of everything being okay. It's amazing to see a guy like him at 40 years of age be that fucking explosive. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Hari ini gue mau membahas seorang fighter yang dijuluki The People Champ atau juara di hati orang-orang. Dan siapa lagi kalau bukan sang prajurit Tuhan, Yoel Romero. Bagi kalian yang mengikuti berita MMA pastinya tahu alasan kenapa Radio Tempur membuat video khusus mengenai fighter yang satu ini. Dan bagi kalian yang belum tahu, alasannya adalah karena secara berat hati Yoel Romero yang sekarang menduduki peringkat 5 UFC middleweight ini dikeluarkan dari UFC. Kabar ini sangat mengejutkan, utamanya karena Yoel adalah fighter yang selalu menarik perhatian fans. Fisiknya yang terbilang tidak masuk akal untuk seorang pria berusia 43 tahun, knockout powernya yang mengerikan di dalam oktagon, dan kejenakaan serta kerendahan hatinya di luar oktagon menjadikan Yoel favorit di kalangan fans MMA. Dan tidak hanya para fans, banyak fighter di UFC pun mengidolakan Yoel. Dan salah satu fans beratnya justru sang number one pound for pound kita saat ini, Khabib Nurmagomedov. Namun entah mengapa kemarin Dana White secara resmi mengonfirmasi bahwa Yoel Romero sudah tidak lagi menjadi bagian dari UFC. Padahal menurut Ariel Helwani, Yoel masih memiliki 3 pertandingan lagi dalam kontraknya bersama UFC. Last thing for me, surprise news yesterday with the release of Yoel Romero. Can you explain to us what happened there? Why Yoel is no longer with the UFC? Well, it's not just Yoel. I mean, we're going to go through some serious cuts here at the end of the year. Probably going to have 60 cuts coming up before the first of the year. And Yoel is lost 4 of his last 5. He's 44 years old. Our roster is very inflated right now. So we're going to have some big cuts coming before the end of the year. You're going to see a lot of names going here in the next several weeks. So with Yoel, just it's that simple. I mean, I think people were saying, was there some weird negotiations happening, no. or was there something with USADA or anything like that? Nothing like that. No, we're just literally starting to go through the list, and he's 44. He's lost 4 of his last 5, and these are the tough decisions you gotta make. Jawaban Dana White tersebut mengonfirmasi bahwa keputusannya sudah bulat. Sebagai fans, yang bisa kita lakukan hanyalah mengenang fighter tersebut. Oleh karena itu, ini dia pembahasan singkat sang prajurit Tuhan, Yoel Romero. Yoel Romero Palacio lahir di Pinal del Rio, Kuba, 30 April 1977. Dilansir dari perbincangannya dalam Joe Rogan Podcast, Yoel menjelaskan bahwa sejak kecil ia telah masuk dalam program pemerintah Kuba dalam pencarian bakat atlet. Sekolah yang ditempuhnya dulu memiliki sistem di mana setiap anak akan dilakukan uji fisik untuk menentukan olahraga mana yang cocok dengannya. Yoel awalnya lebih tertarik dengan olahraga tinju. Namun hasil uji fisik menyatakan bakat Yoel berada dalam olahraga gulat. Kendati demikian, mimpi Yoel sebagai petinju dilanjutkan oleh adik kandungnya, Joan Pablo Hernandez, yang saat ini menyandang sabuk IBF di kelas cruiserweight.
Akan tetapi hasil dari uji fisik yang dilakukan sekolah Yoel dulu bisa dibilang amat sangat tepat. Yoel benar-benar berbakat dalam olahraga gulat. Yoel memenangkan banyak medali dalam kompetisi gulat tingkat dunia. Bahkan hingga ke ajang paling bergengsi di dunia olahraga, yaitu Olympic Games. Dan disinilah sosok Yoel menjadi idola bagi Khabib Nurmagomedov. Terlahir di Dagestan, gulat sudah menjadi olahraga wajib dan jati diri bagi Khabib dan pemuda Dagestan lainnya. Termasuk seorang pria bernama Shashid Shashidov. Shashid adalah sosok yang dihormati oleh para pemuda Dagestan. Pasalnya, ia mampu membawa nama tempat kelahirannya ini ke mata dunia dengan memenangkan banyak medali di berbagai turnamen. Dan yang paling prestisius adalah ketika Shashid memperoleh medali perunggu dalam Olympic Games di tahun 2004. Yang menarik dari medali perunggunya ini adalah ia memperoleh medali ini usai mengalahkan Yoel Romero di perempat final, hingga memulangkan Yoel tanpa medali. Yoel yang di tahun sebelumnya meraih medali perak dalam debut perdananya di Olympic Games membuat dunia menjagokan Yoel. Namun siapa sangka, pemuda asal Dagestan bernama Shashid Shashidov berhasil mengalahkannya. Dan dalam pertandingan gulat legendaris tersebut, Khabib kecil menyaksikannya di suatu tempat. Yeah, Shashid. Yeah, wow, man. You see Shashid in Mahaska? It's my friend. I see Shashid. Oh man. After the fight, I want one video for Shashid. Okay. Now. Okay. Okay. Hey, Shashid, my man. I want to see you again. Maybe next year I go to Mahaskala. I go with you and your family and your house. I want to talk to you. I love you, bro. I love you. I have good time with you when wrestling. I will time with you and the Mahaskala. I have good time. God bless you, my man. God bless you. Сажи, он говорит, я говорит, люблю Махачкалу, я люблю тебя, говорит, я счастлив, что много времени провел с тобой, борцовское время с тобой провел. Хочу приехать в Махачкалу, говорит, к твоей семье. Короче, всем спасибо, говорит. Говорю, что любит Дагестан. Opa! Dalam interview santainya bersama MMA Fighting, ia menceritakan kisah menarik dirinya dan Khabib yang sejak dulu mengidolakan dirinya. I was curious, what do you think of Khabib Nurmagomedov's wrestling? Not Olympic wrestling, but kind of different style. I don't know if you know, but the best, let's say for you, for everybody in the world, the best city on the world for wrestling is Mahaska. Yeah, Pakistan. Dagestan. So you think Khabib very good at wrestling? Of course. Of course. I remember the first time when I see him here in the United States. Yeah. This is my first fight. I finished the waiting at the hotel. He went. Hey. Say, hey, you remember me? I said, no, don't worry. Say, I am Khabib Nurmagomedov. I see you the first time in Dagestan when you stay in Dagestan in big tournament Ali Aliyev. I see you. Él tenía 14 años. He was only 14 years old. Wow. Yeah. Siapa sangka, anak 14 tahun yang bertemu Yoel itu sekarang justru menjadi sang number one pound for pound UFC. Perjalanan Yoel di UFC ini sangatlah gemilang. Sejak debut perdananya, ia tidak terkalahkan selama 8 kali berturut-turut, di mana 6 kemenangan di dalamnya ia selesaikan melalui knockout. Hal lain yang perlu digarisbawahi dalam 8 kemenangan tersebut adalah fakta bahwa 2 diantaranya adalah kemenangan atas mantan juara UFC, Lyoto The Dragon Machida yang merupakan mantan juara UFC Light Heavyweight, dan orang pertama yang mampu mengalahkan Anderson Silva, Chris The All-American Whitman yang merupakan mantan juara UFC Middleweight. Yoel bertanding melawan Lyoto Machida dalam UFC Fight Night 70, 27 Juni 2015. Dalam pertandingan itu,
Yoel menunjukkan kemampuan gulatnya sebagai silver medalis Olympic Games dan membanting sang master karate ini ke lantai. Setelah itu, Yoel menghujani wajah Lyoto dengan sikutnya yang brutal. Kemudian Yoel bertanding melawan Chris Weidman dalam UFC 205 12 November 2016. Dalam pertandingan ini, Yoel menunjukkan ciri khas bertandingnya di mana ia nampak tenang dan tiba-tiba saja flying knee-nya meluncur bagaikan misil ke arah wajah Weidman. Setelah itu fans MMA sangat menginginkan Yoel mendapatkan kesempatan untuk melawan juara UFC middleweight saat itu, Michael Bisping. Apalagi dalam post-fight interview usai kemenangan brutalnya atas Chris Weidman, Yoel dan Michael Bisping sempat berbalas sindir, di mana kalimat ikonik "See you soon boy" terlahir. See you soon, boy. Namun cedera lutut yang dialami Michael Bisping membuatnya absen selama beberapa bulan. Sehingga UFC menjadikan pertandingan Yoel Romero yang saat itu berada di ranking 1 melawan Robert Whittaker yang saat itu berada di ranking 3 menjadi perebutan sabuk juara interim UFC middleweight. Pertandingan mereka digelar dalam UFC 213 8 Juli 2017. Sebelum pertandingan digelar, Michael Bisping memberikan prediksinya, di mana ia lebih menjagokan Robert Whittaker. Romero, okay, listen, I'm going to say he has a problem with his gas tank, which he does. People say, oh yeah, but he still knocks everybody out in the third round. That's because generally people, for some bizarre reason, try and out-wrestle him. They try and wrestle him to make him tired. Whittaker isn't going to try and out-wrestle him. I think he's smart enough to know, A, that he can't out-wrestle him, and B, as an Australian, he should definitely know that. I know myself as an Englishman, I'm not going to try and out-wrestle a Cuban gold medalist. You know, that would just be stupid. Whittaker's going to keep it on feet. Whittaker's young, he's got great cardio, he's got good conditioning, he's got excellent footwork, he's fast on his feet. I think he's going to dance around the octagon, he's going to frustrate him, and as the fight wears on and Romero slows down, I think he'll get the finishing round 4 or 5. Banyak yang berpendapat prediksi Michael ini lebih kepada harapan. Ia berharap Yoel kalah, sehingga ia tidak perlu melawannya. Tapi apapun itu, prediksi Bisping sangatlah tepat. Robert Whittaker sama sekali tidak mencoba beradu gulat dengan Yoel. Apalagi di ronde pertama dan kedua, Yoel benar-benar menguasai Robert dengan gulatnya. Namun di ronde ketiga dan seterusnya, Robert merubah rencana dengan menjaga jarak dan terus melayangkan front kick, push kick, side kick dari jauh. Dan Yoel sama sekali tidak memiliki jawaban dari strategi Robert ini. Yoel terus mencoba melakukan takedown, namun Robert selalu mampu berdiri dan kembali menggunakan strategi ini. Hingga di ronde kelima, Yoel memilih untuk beradu striking dengan Robert. Namun sesuai prediksi Bisping, stamina Yoel tidak sebaik Robert. Dan akhirnya, di ronde kelima, untuk pertama kali dalam karirnya di UFC, Yoel dijatuhkan. Memang kelihatannya Yoel jatuh bukan karena pukulan, namun lebih karena posisi kaki yang tidak seimbang dan staminanya yang sudah habis. Namun hal itu memberikan poin besar bagi Robert Whittaker. Alhasil, ketiga juri memberikan penilaian 48-47 untuk Robert Whittaker. Sehingga Robert Whittaker menang unanimous decision atas Yoel dan menjadi juara interim UFC middleweight. 4 bulan setelah UFC 213, akhirnya Michael Bisping bertanding untuk mempertahankan gelar juara UFC middleweight-nya. Namun yang ia lawan bukanlah Robert yang saat itu menyandang sabuk juara interim UFC middleweight, melainkan sang legenda, The GOAT, Georges Ras St. Pierre. Kembalinya Georges St. Pierre benar-benar mengagetkan dunia. Pasalnya, ia telah pensiun selama 4 tahun, dan tiba-tiba saja ia memutuskan untuk kembali. Dan yang membuat lebih mengagetkannya lagi adalah Georges St. Pierre naik berat ke kelas middleweight. Robert yang seharusnya memiliki posisi menantang sang juara tidak mengajukan keberatan apapun, meskipun dirinya seolah-olah dilangkahi. Karena Robert Whittaker pun merupakan seorang fans berat dari Georges St. Pierre. Melihat sang legenda yang juga merupakan fighter favoritnya kembali ke UFC, apalagi masuk ke kelas beratnya, bagaikan mimpi bagi Robert Whittaker. Dan di malam itu, Georges St. Pierre menyematkan dirinya sebagai the greatest of all time secara mutlak dengan mengalahkan Michael Bisping melalui rear naked choke di ronde ketiga.
Namun usai kemenangan luar biasa itu, Georges St-Pierre kembali memutuskan untuk pensiun dan melepas sabuk juara ini. Oleh karena itu, Robert Whittaker yang semula seorang juara interim UFC middleweight dipromosikan menjadi juara UFC middleweight. Robert awalnya dijadwalkan untuk mempertahankan gelar juara UFC middleweight-nya melawan mantan juara UFC middleweight Luke Rockhold dalam UFC 221. Akan tetapi, Robert menarik diri, sehingga dirinya digantikan oleh Yoel Romero, dan pertandingan Yoel melawan Luke ini menjadi pertandingan perebutan sabuk juara interim UFC middleweight. Dikarenakan pergantian pemain yang mendadak, Yoel pun mengalami kesulitan dalam pemotongan berat badannya, di mana saat penimbangan pertama, ia kelebihan 3 pounds, yang mana memiliki dampak fatal dalam karirnya. All right, we step over here and talk to Yoel Romero. Weight cut obviously did not go the way you expected. You'll go back now and cut the final pounds? I no excuses. I am here to fight for this guy. I fight for you, for everybody. They call me so fast and say, you want to fight? And try to go down. But now I go to the sauna, and tomorrow I go and take it in 1 hour. I take it my way. I am here for the fight. Thank you very much. All the best tomorrow night. Yoel Romero, ladies and gentlemen. Dalam pertandingan tersebut, Yoel mampu menghabisi Luke melalui tinjunya di menit pertama, ronde ketiga. Namun karena beratnya yang lebih 3 pounds kemarin, Yoel tidak berhak mendapatkan sabuk juara interim UFC middleweight. Kejadian tragis ini seolah memberikan tanda-tanda awal bahwa Yoel bagai ditakdirkan untuk tidak pernah merasakan sabuk emas UFC terbalut di pinggangnya. Meskipun sabuk juara interim UFC middleweight tidak terbalut di pinggangnya, Yoel tetap berhak bertanding memperebutkan sabuk juara UFC middleweight melawan Robert Whittaker. Mereka bertanding dalam UFC 225 9 Juni 2018. Pertandingan ini buat gue menjadi salah satu pertandingan middleweight terbaik sepanjang sejarah. Di ronde pertama, Robert menggunakan strategi lamanya ketika melawan Yoel. Dia melayangkan tendangan-tendangan dari jarak jauh. Begitupun di ronde kedua. Namun di ronde ketiga, Yoel membalikan keadaan dengan mendaratkan pukulan telak pada Robert yang membuatnya terjatuh. Robert dengan cerdas membalas gempuran Yoel ini dengan melayangkan sikut-sikut di jarak dekat. Robert menelan banyak pukulan telak di ronde ini, tapi ia juga mampu melayangkan tendangan telak ke arah kepala Yoel. Ronde keempat, Robert membalikan papan skor dengan melayangkan jab bertubi-tubi yang tidak mampu dijawab oleh Yoel. Dan terakhir, ronde kelima yang mana merupakan ronde penyiksaan berat bagi Robert Whittaker. 2 menit memasuki pertandingan, Yoel kembali menjatuhkan Whittaker dengan pukulan telak. Namun Robert berhasil bertahan untuk tidak tewas hingga waktu berakhir. 2 juri memberikan skor 48-47 untuk Robert Whittaker dan 1 juri memberikan skor 48-47 untuk Yoel Romero. Hingga hari ini, hasil dari UFC 225 masih dapat diperdebatkan. Namun semuanya sudah tercatat jelas dalam sejarah. Robert Whittaker lah sang juara UFC middleweight. Sebelum lanjut ke chapter 3 ini, gue ingin memperkenalkan teman-teman sekalian sebuah aplikasi trading yang bernama Binomo. Kalian pastinya udah sering dengar aplikasi ini sebelumnya. Binomo adalah aplikasi trading yang membantu kita melakukan kegiatan jual beli aset-aset seperti forex, saham, dan lain sebagainya. Sambil jelasin, gue langsung masuk ke aplikasinya aja ya. Di sini gue akan tampilin praktik trading sederhana Binomo yang tentunya menggunakan real akun gue sendiri. Saldo gue sendiri saat ini ada sekitar 18 juta rupiah. Untuk top up-nya, kalian tinggal menekan tombol deposit. Binomo ini telah bekerja sama dengan banyak bank-bank dalam negeri. Jadi urusan deposit dan withdraw benar-benar aman dan mudah. Sekarang masuk ke dapur utamanya nih. Aset yang bisa kita pilih dalam Binomo ini juga banyak jenisnya. Tapi gue sendiri biasa pilih Crypto IDX. Nah, untuk tampilan grafiknya sendiri, kalian bisa pilih apakah mau mountain, lines, bar, atau candle. Kalau gue sendiri sih paling ngerti baca pakai candle. Di sini karena melihat tren grafiknya turun, jadi gue pasang turun juga. Nominal investment yang gue pasang 1,4 juta ya.
udah kelihatan berkurang nih dari real account gue yang semula 18 jadi 17. Dan berhasil. Di sini gue dapat uang sebesar 2.500.000, sehingga real account gue sekarang yang semula 18 juta jadi 19.700.000 sekian. Link untuk mengunduh aplikasi Binomo udah gue sediain di kolom description ya. Tapi perlu gue ingetin di sini, trading adalah kegiatan yang memiliki resiko sangat tinggi. Oleh karena itu, gue anjurkan untuk selalu bijaksana dalam melakukan aktivitas trading, pakai uang sendiri, dan terakhir banyak-banyak belajar. Nah, yang bagian banyak-banyak belajar ini penting banget, brother. Kenapa? Karena di akhir tahun ini Binomo mengadakan turnamen besar-besaran hingga pertengahan Januari. Turnamen tersebut adalah Heroes Marathon. Trader akan diberikan hadiah hingga $10.000. User yang paling aktif dan berhasil membuat perdagangan besar serta hasil yang bagus akan diizinkan untuk mengupgrade akunnya, yang tentunya akan memberikan keuntungan lebih besar lagi. Jadi tunggu apa lagi, brother? Mulai download Binomo dan mulai belajar dari sekarang. 1 tahun berlalu, usai untuk kedua kalinya, Yoel gagal mendapatkan sabuk juara UFC middleweight dari Robert Whittaker. Di sisi lain, seorang rising star naik secara pesat merubah iklim divisi UFC middleweight ini. Dia adalah raja UFC middleweight kita saat rekor tak terkalahkan sekaligus 6 kemenangan berturut-turut di UFC membuat Israel mendapatkan kesempatan memperebutkan sabuk juara interim UFC middleweight melawan Kelvin Gastelum dalam UFC 236 13 April 2019. Dan Israel berhasil menuntaskan tugasnya. Prestasi Israel ini menggulirkan Yoel dari posisi sebelumnya sebagai number one contender. Dengan kata lain, Israel lah yang berhak untuk menantang Robert Whittaker memperebutkan sabuk juara UFC middleweight. Yoel butuh kemenangan spektakuler melawan seorang top contender jika ingin kembali mendapatkan hak menantang Robert. Akhirnya, Yoel menantang fighter yang paling ditakuti di divisi middleweight ini, seorang fighter muda tak terkalahkan dengan rekor 100% finish, Paulo Borrachina Costa. Pertandingan mereka menjadi co-main event dalam UFC 241. Event yang digelar di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-74 ini menyajikan banyak partai-partai fenomenal. Paulo Costa versus Yoel Romero, Nate Diaz versus Anthony Pettis, dan terakhir ditutup dengan main event Stipe Miocic versus Daniel Cormier 2. Dan gue yakin jantung penonton yang menyaksikan pertandingan ini live di Honda Center California pasti tidak berhenti berdebar kencang. Pasalnya, ketiga partai ini menyajikan duel gladiator sungguhan, khususnya pertandingan Yoel dan Costa. Sejak penimbangan berat pun partai mereka sudah menjadi sorotan. Wajar saja, tubuh mereka terpahat bak patung dewa Yunani. Melihat mereka berdua bertanding, bagaikan duel karakter anime di dunia nyata. Secara data pun, Yoel dan Costa yang sama-sama memiliki rekor knockout yang mengerikan, ditambah rekor mereka berdua yang tidak pernah di-knockoutkan lawan, membuat fans makin menantikan pertandingan ini. Seolah bertanya, Titan manakah yang akan tumbang? Ronde pertama langsung dibuka dengan tendangan Yoel ke kepala Costa dan melanjutkannya dengan takedown. Namun kemampuan Costa yang tidak hanya sebagai knockout artis, tapi juga sebagai seorang black belt Brazilian Jiu-Jitsu, mampu menahan takedown Yoel ini. Tepat di menit pertama, tinju kiri Costa mendarat telak ke arah dagu Yoel dan menjatuhkan Yoel. Namun secara tidak masuk akal, Yoel mampu pulih dengan cepat. Justru setelah berdiri, Yoel membalikkan keadaan dengan meluncurkan counter tangan kirinya yang langsung menjatuhkan Costa. Ronde pertama berlangsung sangat liar. Ronde kedua Costa menekan Yoel hingga ke tembok pagar. Kemudian ia melancarkan pukulan-pukulan mematikannya ke arah Yoel. Namun Yoel mampu menelan semua pukulan itu dan melancarkan counter-counternya. Di ronde ini, darah mulai mengucur dari dahi Costa. Ronde ketiga, stamina mereka sudah sama-sama terkuras. Namun mereka menolak untuk bermain aman. Slugfest makin brutal di ronde ini. Secara data, Yoel unggul dalam pukulan kepala, sedangkan Costa pukulan tubuh. Mereka sama-sama saling menjatuhkan lawan satu kali. Namun secara agresivitas, Yoel yang merupakan seorang counter striker tentu lebih pasif ketimbang Costa. Alhasil, ketiga juri memberikan penilaian 29-28 untuk Paulo Costa, sehingga Paulo Costa menang unanimous decision atas Yoel Romero. Sebagaimana pertandingan Yoel yang lalu-lalu, hasil pertandingan ini pun masih dapat diperdebatkan hingga hari ini.
sebagian dari fans MMA masih merasa Yoel lah yang memenangkan pertandingan tersebut. Di sisi lain, Israel berhasil menjadi raja baru UFC middleweight usai mengalahkan Robert Whittaker dalam UFC 243 melalui tinjunya di menit kedua, ronde kedua. Dan usai kemenangan tersebut, Israel melontarkan kalimat paling ikoniknya. Katanya, "Saya melakukan apa yang tidak bisa Yoel lakukan selama 10 ronde. Saya selesaikan Robert hanya dalam 2 ronde." 1 tahun berlalu, Yoel mendapatkan kesempatan terakhirnya memperebutkan sabuk juara UFC middleweight. Hal itu tentu menuai banyak kontroversi. Pasalnya, Yoel menduduki peringkat 3 di kelas ini. Namun ia diberikan hak memperebutkan sabuk juara UFC middleweight, menyalip Robert dan Costa yang menduduki peringkat di atasnya. Ditambah lagi, tidak masuk akal rasanya melihat fighter yang berada dalam 2 kekalahan berturut-turut tiba-tiba saja mendapat kesempatan memperebutkan sabuk. Tapi ayolah, kita semua bisa sepakat meskipun Yoel kalah dalam 2 partai terakhirnya, hasil dari 2 partai tersebut masih dapat diperdebatkan. Di sisi lain, secara pasar, Yoel yang memiliki jumlah fans yang masif membuat pertandingan ini tak terelakkan. Pertandingan mereka digelar dalam UFC 248, yang mana menjadi event UFC terakhir dengan penonton, sebelum akhirnya pandemi corona melanda. Perjalanan menuju pertandingan ini bisa dibilang lebih menarik ketimbang pertandingan itu sendiri. Saat tatap muka, Israel dan Yoel melakukan battle dance. Israel yang dikenal dengan kelincahannya sebagai dancer dibuat mati kutu oleh pria berusia 43 tahun yang mampu melakukan backflip split. Kejadian fenomenal ini makin membuat fans tidak sabar menyaksikan pertandingan mereka. Namun sayang, keseruan drama menuju pertandingan ini tidak mencerminkan pertandingan itu sendiri. Sebagai sesama counter striker, baik Yoel dan Israel sama-sama menunggu lawan menyerang terlebih dahulu. Namun melihat Yoel yang sudah terlalu pasif selama 3 menit penuh, Israel akhirnya memutuskan untuk membuka serangan. Dan Yoel mengcounternya dengan overhand kanan yang mendarat telak ke wajah Israel. Mengetahui hal ini, Israel memilih untuk tidak meladeni diamnya Yoel di ronde-ronde berikutnya. Israel bermain aman dengan melakukan tendangan kaki hingga pertandingan berakhir. Dan kurang lebih, itulah yang terjadi selama 5 ronde penuh ini. Di akhir pertandingan, Yoel mengeluh, mengomentari Israel bahwa ia terus berlari bagaikan kijang. Menurut gue tindakan Israel sudah tepat. Sudah sewajarnya seorang juara melakukan segala cara untuk menjaga sabuknya tetap aman di pinggangnya. Sebaliknya, tugas Yoel sebagai penantanglah yang seharusnya memaksa sang juara untuk bermain tidak aman. Israel memang terus berlari bagaikan kijang, tapi Yoel sendiri tidak memangsa bagaikan singa. Dengan alasan 4 kekalahan dalam 5 partai terakhirnya, Dana White memutuskan untuk melepas Yoel dari UFC. Menurut gue, hal ini sangat disayangkan, mengingat 4 kekalahan tersebut masih dapat diperdebatkan. Belum lagi, 4 kekalahan tersebut pun ia peroleh dari fighter middleweight terbaik era ini. Robert dari Whittaker dengan kickboxing dan kardionya yang luar biasa, Paulo Borrachina Costa dengan powernya yang mematikan, dan Israel the Last Bender Adesanya dengan striking dan counter attack-nya yang tajam. Namun dengan berakhirnya langkah Yoel di UFC, Yoel Romero dengan sah menyandang gelar fighter terbaik di UFC yang tidak pernah merasakan sabuk emas UFC. Banyak yang beranggapan Yoel terlambat masuk ke dunia MMA. Di saat Khabib Nurmagomedov pensiun di umur 32 tahun karena menurutnya tiap manusia memiliki masanya, ditambah Tony Ferguson yang sudah tampak tumpul di usianya yang beranjak 37 tahun, Yoel Romero justru memulai debut UFC perdananya di usia 35 tahun. Dan dia mampu berkompetisi melawan fighter-fighter muda yang umurnya nyaris setengah dari umurnya. Seperti Khabib Nurmagomedov, Yoel pun memiliki banyak penggemar setia, yang mana datangnya juga dari alasan yang sama. Selain karena mereka berdua sama-sama beringas di dalam oktagon, dunia menyukai mereka berdua juga karena mereka sama-sama jenaka, sama-sama religius, dan sama-sama bijaksana. Dan untuk menutup video ini, gue ingin menyisipkan wawancara-wawancara Yoel Romero yang berkesan buat gue, dan rasanya ingin gue bagikan pada kalian, karena perkataan Yoel Romero ini memiliki nilai yang baik. The most important,
the most important is he is Muslim. I am not Muslim, but I love Khabib. I remember when I stayed in Dagestan, we talked with a good friend for me. He says Muslim. We stay like this with me. We talk about religion. You know who is the final of the conversation? I love you. He said, I love you too. This is the most important. Now, the human forget this. Forget, not forget. The people forget this. The most important is that you hear. No matter what, so you Muslim, you Christian, you Catholic, you whatever. So you Chinese, so you Cuban, so you Russian, whatever. We needed to get a world in this planet because somebody put the human in this planet. That's the most important. Muhammad, the best defense in the heavyweight, the best move in the heavyweight. But Shorty man did it boxing. He beat him one time. Everything is possible in your life when you believe. When you believe, everything is possible. You have two hands. Everything is possible. Go. And take it whatever you want to. Demikian pembahasan Yoel Romero, sang prajurit Tuhan di UFC. Apa momen paling berkesan kalian dari Yoel selama dia di UFC? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, sebelum ditutup, dilansir dari ESPN MMA, kini Yoel bergabung dengan promotor MMA pesaing UFC, Bellator. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Yoel bertanding di kelas light heavyweight. Tentu dengan hal ini kita akan melihat Yoel yang baru, karena ia tidak perlu kerepotan mengurangi berat badannya. Mungkin kita akan melihat Yoel dengan versi yang lebih powerful, meskipun usianya sudah 44 tahun. Dan terima kasih juga buat masukan-masukan dari kalian untuk Instagram Radio Tempur. Kedepannya, Instagram Radio Tempur gak cuma dipakai buat pengumuman video baru aja, tapi juga jadi aktif memberikan berita-berita MMA terupdate. Jadi kalau YouTube-nya agak molor, gak usah khawatir. Untuk Instagram, dipastikan akan rajin update. Jadi jangan lupa di follow ya, di @radio_tempur. R-nya 2 ya. Terima kasih.